Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita masih di ahkamul libasi waz zinah. Ya. Hukum-hukum berpakaian dan berhias. Kemarin pakaian adalah yang bisa dipakai, berhias adalah sesuatu yang nempel di badan selain pakaian, baik kendaraan atau yang lainnya. Rumah hiasan bukan? Hiasan ya, hiasan semuanya. Meja bagus, duduk di atasnya jadi hiasan meja dan lain-lain. Semua yang nempel di badan selain pakaian namanya hiasan orang itu. Bersolek, laki-laki dipupurin, pupur apa bahasa Indonesianya? Bedakin, dilipstikin, itu juga berhias. Artis kayak gitu kan biasanya. Kalau perokok berat pasti dilipstikin, karena bibirnya pasti hitam. Perokok. Baik. Kemudian kita sampai di halaman 27, ma yajibu minal libasi waz zina. Apa-apa yang wajib dari pakaian dan hiasan. Pertama, al-libasus satiru lil aurah. Ya, libas pakaian harus menutupi aurat. Satir. Ya, pakaian menutupi aurat. Yajibu minal libas, wajib ya, dari pakaian ala dzakar wal untha, atas laki-laki dan perempuan wajib ini ya, ma yasturul aurata. Apa-apa yang mensater, menutupi aurat. Fal auratu, maka aurat yajibu satruha, aurat wajib ditutupi, wa hifdzuha, dan dijaga, illa, kecuali kita bebas buka-bukaan dengan siapa? Bapak, ibu, kakak, adik boleh? La, illa minaz zaujati, kecuali dari istri, wa milkil yamini, dan budak. Ya, awas, orang tua kita nggak boleh juga ngelihat kita, kecuali dulu kita masih kecil atau lagi darurat nyebokin. Bahkan kita nyebokin orang tua kita ketika meninggal itu dengan ditutupin pakai sarung atau yang lainnya. Hanya disentuh untuk bagian tertentu saja, itu pun dengan alas tangan. Wa illa, kalau tidak, lihajatin mu'tabaratin syar'an, bukan syir'an ya, syar'an. Ya, jika tidak, maka melihat aurat selain istri dan budak ada ya, kepada orang lain selain istri dan budak tidak dibolehkan, kecuali berarti boleh ketika apa? Lihajatin mu'tabarah, kecuali ada hajat yang dibolehkan, hajat yang khusus, hajat yang mu'tabar syar'an, secara syariat ya, hajat yang dibolehkan syariat tad'u ila kashfiha. Nah, di mana hajat ini menyuruh untuk membuka aurat. Hajat ini mengharuskan aurat dibuka. Seperti apa? Ilajin, seperti penyembuhan. Wa nahwihi, dan sejenisnya, atau penyembuhan, operasi, bekam dibuka harus kan? Ada bekam ditutup tanpa dibuka bajunya? Nggak mungkin. Operasi payudara ditutup? Nggak bisa, harus dibuka. Operasi varikokel apa? Varises di kemaluan laki-laki, itu harus dibuka. Operasi ambien harus dibuka semua pantatnya ya, untuk penyembuhan dan sejenis operasi. Wat dalilnya adalah yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala ya, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan, wahai bani Adam ya, janganlah memfitnah kalian para syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia mengeluarkan kedua bapakmu dari surga, Adam dan Hawa ya, bapak ibu kita. Yanzi'u anhuma, melepaskan dari keduanya, libasahuma, pakaian keduanya, liyuriyahuma sawatihima, agar dia memperlihatkan keduanya sawatihima, auratnya. Sawah adalah auratnya.
setelah makan buah larangan, pohon larangan dimakan oleh Adam dan Hawa, langsung pakaian cahaya yang Allah pakaikan, ya, pakaian kemuliaan dari Allah langsung terlepas, sehingga telanjang mereka dua, bahkan saking malunya watafiqo anu, kemudian ngambil daun-daunan surga untuk menutupi kemaluan mereka. Ya, ketika seorang bermaksiat maka Allah jatuhkan dia ke dalam kehinaan dan bertobat Adam dan Hawa. Maka Bani Adam, ya, pasti jatuh ke dalam dosa. Dari sini sunnah kauniyah, ya, bukan sunnah syar'iyah. Sunnah yang pasti anak Adam itu akan jatuh dalam dosa. Ya, tapi mereka yang bertaubat, Allah terima tobatnya jika nasuha. Jika mereka yang terus mati dalam dosanya dan tidak bertobat, Allah masukkan neraka. Innahu yarakum, sungguh dia syaitan melihat kalian, huwa penguat dia, wa qabiluhu dan tentaranya, dan teman-temannya maksudnya, ya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna, panjang, nanya panjang, ini salat cetak Al-Qur'an, bayang. Inna ja'alna, panjang, sesungguhnya kami menjadikan asyayatin, setan-setan, auliya'a, wali-wali, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang yang tidak beriman walinya siapa? Syaitan. Orang-orang yang beriman walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf ayat 27. Dalil kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru, di sini la yanzuri, berarti la yanzur ar-rajulu, ya, fil nahyi, ya. Ya, tidak boleh melihat, seorang laki-laki tidak boleh melihat ila auratir rajul, kepada aurat laki-laki lain, walal mar'atu ila auratil mar'ah, dan perempuan kepada auratnya perempuan. Laki-laki nggak boleh, perempuan ke perempuan nggak boleh, apalagi sebaliknya, lebih berat lagi. Ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang Aldi ke pasar, ting 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 ting, pakai cangcutan doang. Boleh nggak? Nggak boleh lihat. Orang gila, hanya orang gila yang kayak gitu. Misal, kecuali sebuah madhab yang bolehkan. Alhamdulillah. Makanya kalau ada perlombaan renang, kok pakai cangcutan doang laki-lakinya, jangan nonton. Jangan nonton, jangan disimpan dan seterusnya. Kemudian ta'riful aurah, pengertian aurat. Al-auratu, aurat adalah ma yajibu satruhu, apa-apa yang wajib satruhu, disater, ditutup. Apa-apa yang wajib menutupinya. Min jismir rajuli, dari badannya seorang rajul, seorang laki-laki. Wal mar'ati, dan perempuan. Ini ar-rajul di sini seluruh laki-laki, al-mar'ah seluruh perempuan, ya. Al-nya al-istighraqiyah, al-lil umum. Wa ma la yajuzu an-nadharu ilaihi min dzalik, dan apa-apa yang tidak boleh an-nadharu, melihat ilaihi kepadanya, min dzalik, dari badan itu. Ya, berarti aurat adalah yang wajib ditutupi dan yang tidak boleh dilihat. Haddul aurati allati yajibu satruha, batas aurat yang wajib ditutupin. Nih, awas. Auratul rajul, auratnya laki-laki, ma baina surrati war rukbati, apa-apa yang diantara surrah, pudel apa bahasa Indonesianya? Pusar, ya, pudelnya sampai, dan rukbahnya sampai lututnya. Ini antara pudel sama rukbah. Apa pudel tadi? Pusar. Antara pusar dengan lutut. Ada dalilnya enggak? Lihat, dalilnya ala dzalik wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya atas diwajibkannya apa? Antara ini bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut,
adalah anna rasula, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, ini hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari bahwa Nabi melihat seorang rajul, seorang laki-laki, lihat diterjemahin. Kasyifan, yang membuka, yang terbuka auratnya, kasyifan, yang terbuka auratnya, an fakhidhihi, dari pahanya terbuka. Faqala lahu, maka beliau mengatakan padanya, ghatti fakhidaka, tutupi paha kamu, fa innaha auratun, sesungguhnya paha adalah aurat. Nah, hadisnya riwayat Bukhari, ya, hadisnya sangat sahih. Sesuai hadis setelah Bukhari Muslim. Auratul mar'ati, sekarang auratnya perempuan. Auratnya perempuan yang ada dua, dibagi tipenya ya. Pertama adalah perempuan dilihat dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian perempuan di depan mahramnya. Ya, aurat perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram, dan perempuan di depan laki-laki yang mahram. Batasannya mana? Yang pertama dulu. Auratul mar'ati, aurat perempuan, binisbati lirrijalil ajanibi, binisbah, yakni dengan tinjauan, lirrijali, untuk laki-laki al-ajanib, laki-laki yang bukan mahram. Al-ajanib adalah yang bukan mahram dia, bukan bapaknya, bukan suaminya, bukan adik laki-lakinya, bukan kakak laki-lakinya, bukan pamannya. Ya. Mahram adalah yang tidak boleh dinikahin. Awas. Ingat, mahrim apa? Yang tidak boleh dinikahi. Siapa mereka? Ada di surat An-Nisa. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, dan seterusnya. Ya, enggak boleh haram bagi kalian ibu-ibu kalian. Berarti kalau laki-laki maksudnya adalah anak laki-lakinya. Saya perempuan, Ustaz, yang yang mahram saya siapa? Anak laki-laki saya. Tadi cucu laki-laki juga, cicit juga. Siapa lagi? Wa banatukum. Oh, berarti saya perempuan, bapak saya, kakek saya, buyut saya. Ini mahram. Terus di surat An-Nisa. Lihat. Maka aurat perempuan apa? Al-mar'atu kulluha auratun. Perempuan seluruhnya adalah aurat, ujung kepala sampai ujung kaki. Bin nisbati lirrijalil ajanibi, dengan tinjauan untuk laki-laki non mahram. Al-ajanib adalah non mahram. Berarti harus muka pun aurat. Menurut mazhab ini ada dua mazhab ya. Aurat, apakah muka dan telapak tangan aurat atau tidak? Muka khususnya, apakah aurat atau bukan? Ya. Apakah cadar hanya sunnah atau wajib? Nah, beliau di sini apa? Pakai ini pakai kitab ini ya, bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya. Wad dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qul lil mu'minati, dan katakan kepada para perempuan mukminat, yaghdudna min absarihin, yaghdudna, agar menundukkan pandangan, menundukkan min absarihin, dari pandangan-pandangan mereka. Ya, menunduk, jangan liatin Dafa ganteng banget, masya Allah, udah tundukin sama. Wa yahfadna, dan agar mereka menjaga, yahfadna, furujahunna, farji-farji mereka, ini kemaluan-kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, wala yubdin, dan tidak menampakkan, abda yubdi azharu yudhiru, dan tidak menampakkan zinatahun, perhiasan mereka yang ada di badan, maksudnya yang nempel, gelangnya, kalungnya, antingnya, apalagi di kaki, gelang kakinya, khususnya gelang kakinya orang Arab ditampakin, dikecek sengaja biar menarik perhatian. Illa, kecuali
ma dhahara minha, apa yang tampak darinya. Nah, ini dalil kuat bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat sebenarnya untuk laki-laki, untuk perempuan ajanib. Perempuan atau laki-laki ajanib. Wallahu a'lam. Ma dhahara minha. Ini banyak yang menafsirkan bahwa muka dan telapak tangan itu biasa dilihat. Lanjutnya, wal yadribna, agar mereka memukulkan, mukul yadriban, bi khumurihin, ya, dengan khimar mereka. Khimar adalah kerudung. Memukul kerudung maksudnya apa? Ala juyubihin, atas juyub, jamak jaib. Jaib adalah saku, ke saku-saku mereka. Maksudnya adalah agar mereka menutupi, ya, dengan khimar, menutupi kepala mereka dengan kerudung sampai saku, juyub. Sampai saku, mana saku? Ini kan? Mana saku antum? Tuh, nah saku, bukan saku sini. Saku sini, juyub. Saku paha. Ini zahir ayatnya. Ya. Wala yubdina zinatahun, dan agar mereka tidak menampakkan, la yubdin, tidak menampakkan zinatahun, zinah mereka, ya, perhiasan mereka, illa, kecuali li bu'ulatihinna, li bu'ulatihinna, untuk bu'ulah mereka, ba'al untuk bu'ulah. Nah, ini masuknya ke surat An-Nur. Bu'ulah apakah masuk anak suami atau tidak? Nur, surat Nur. Puluh 31. Baik, ketemu. Nah, juyub di Quran Depak diterjemahkan dengan dada, dan ini tafsir, ya. Juyub ini tafsir. Ya, sebagian sampai dada mereka. Itu yang sepakat. Yang disepakati dada harus tertutupi, atau lebih tepatnya, ya, yang merupakan kesepakatan, belum ijma. Kesepakatan di bawah ijma masih. Afan, bu'ulatihinna, ini suami mereka, ya. Afan, illa li bu'ulatin, istilah dari azwaj. Illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka. Lihat, kecuali untuk suami-suami mereka, au abaihin, atau bapak-bapak mereka, au abai bu'ulatihin, atau bapak dari suami mereka, maksudnya mertua. Rifa enggak nerjemahin. Udah, baik. Nah, syukran jazakallahu. Salam warahmatullahi. Au abnaihin, atau anak-anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihin, atau anak laki-laki dari suami mereka. Ini yang mahram nih. Mahram berarti nggak boleh dinikahin, tapi tetap jaga diri. Walaupun tiri, saudara tiri nggak boleh dinikahin. Maksudnya bapak tiri nggak boleh nikahin, anak tiri nggak boleh dinikahin, tapi tetap dijaga, hati-hati fitnah. Au ikhwanihin, atau saudara-saudara mereka. Au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki dari saudara mereka, ponakan. Au bani akhwatihin, atau anak laki-laki dari saudari perempuan mereka, yakni ponakan juga.
au nisaihin, atau perempuan-perempuan mereka. Maksudnya kalau diterjemah sini maksudnya adalah sesama mereka. Ya, nisaihin di sini maksudnya adalah antar perempuan kalian tuh ya. Antum nisaihin ya, antar perempuan atau antar sesama perempuan atau antar sesama mereka. Au ma malakat aymanuhun, atau ma malakat aymanuhun itu adalah budak-budak hamba sahaya mereka yang mereka miliki. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal, atau para pelayan laki-laki tapi yang tua, yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, yang sudah enggak punya hasrat lagi. Ini perempuan ditinjau dari laki-laki ya, awas. Ditinjau dari laki-laki. Ditinjau dari laki-laki, perempuan ditinjau dari laki-laki. Siapa yang mahram buat saya? Wahai saya perempuan, siapa mahromnya ini di sini? Ya, pelayan mereka yang sudah tua, yang nggak punya hasrat kepada ini, boleh nggak jilbaban maksudnya, boleh lepas jilbab, yang nggak narik syahwat. Minar rijal dari laki-laki, awit tifli, atau anak-anak kecil yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Ya, awit tifli ladina lam yadhharu ala auratin nisa. Nah, atau anak-anak kecil yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan mereka memukul kaki mereka, maksudnya menghentakkan kakinya, ya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar diketahui ya tentang yang mereka sembunyikan dari perhiasannya. Biasanya gelang nih, ting ting kerenceng. Watubu ilallah, dan bertobatlah kepada Allah jami'an seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, ya, agar kalian beruntung. Baik, ini di surat An-Nur ayat 31 dan ayat 30. Yang terakhir, cukup waktunya? Cukup ya, 1 jam ya? Baik, insyaallah halaman aurat perempuan bagi mahramnya ya. Batas aurat perempuan untuk mahramnya. Mana batasnya? Nomor 2 lihat. Nomor 2 ini biar paham langsung. Terlanjutin aja. Auratul mar'ati inda maharimiha. Aurat perempuan di sisi mahram-mahramnya. Maksudnya di bapaknya, anaknya, anak suaminya, ponakannya. Gimana? Yang laki-laki maksudnya, yang laki-laki bukan perempuan. Dan sesama perempuan juga. Di sisi apa? Bagi mahram. Bagi mahramnya. Mahram laki-laki, mahram perempuan sama. Secara umum, auratuha binisbati lahum, aurat perempuan ya untuk mereka yang mahram, jami'u badaniha, seluruh badannya aurat. Enggak boleh dilihat. Sama sekali ma'ada, kecuali seluruhnya enggak boleh dilihat bagi mahramnya, kecuali suami ya. Suami sama, kalau kita perempuan, kalau itu budak perempuan beda lagi. Kalau perempuan ke suaminya itu nggak ada auratnya, seluruh auratnya halal. Nah, bapaknya aja nggak boleh ngelihat bagian tertentu yang aurat mughalladah, ada aurat mughalladah nggak boleh, tapi suami boleh. Makanya anak-anak yang perempuan, anak aja nggak boleh nih, suaminya boleh dia. Makanya dia boleh sujud. Ya, kalau dibolehkan sujud, perempuan sujudnya bukan ke bapak, ke siapa? Ke suami. Kenapa? Karena bapak meninggal sama siapa dia? Suami. Ya nih untuk Pak Said, kan saya perempuan bisa kerja juga Said. Mandiri, mandi sendiri, tidur sendiri. Awas.
Ini yang Allah perintahkan. Antum disuruh nempel ke suami bukan untuk nempel diri sendiri, awas. Untuk setelah bersandar kepada Allah, Allah disuruh kita para perempuan ya, agar mencari suami yang soleh yang bisa menafkahi dia lahir dan batin, bukan lahir saja, bukan batin saja, lahir batin. Auratuha binisbati lahum, aurat perempuan ditinjau dari mahramnya adalah jami' badaniha ma'ada, kecuali seluruh badannya, kecuali apa? Ma yadhharu minha, apa-apa yang tampak darinya ghaliban secara umum. Yang sering tampak ghaliban. Yang sering. Kecuali yang sering tampak darinya seperti apa? Al-wajhi, wajah. Boleh. War-ra'si, kepala boleh dibuka. War-raqabati, leher boleh dilihat, adik kakak paling lihat leher. Wal kaffaini, dua telapak tangan silakan. Wal qadamaini, dan dua qadam, dan dua telapak kaki. Pelit amat, berarti nggak boleh betis ya? Nggak boleh, nggak ada betis di sini, awas. Apalagi paha pakai celana pendek, awas. Nggak boleh pakai celana pendek. Nih istri-istri nih, mau istri ustadz, mau istri pak kiai, mau santri, jangan pakai celana pendek. Jangan liatin berdasarkan kitab ini, tayyib. Dijaga diri, karena apa? Setidaknya ada aurat-aurat kecil, setiap betis aurat kecil yang perempuan sama perempuan, nanti saling ngabarin. Ih, antum mau nikah sama dia? Wah, itu loh betisnya gede. Nah, terus satu lagi, iya sih cantik, tapi betisnya itu loh kayak linggis kecil banget. Enggak ada apa-apa. Satu lagi apa? Coba sama itu aja. Kayak gitar Spanyol. Hati-hati. Itu salah satu kejelekan perempuan yang sering ngabar-ngabarin bentuk tubuh orang lain kepada suaminya atau saudara yang seterusnya. Enggak boleh. Dia sudah menjelaskan di kitab Riyadhus Shalihin, ya kan? Sudah dijelasin. Ini tidak boleh seperti ini. Menceritakan bentuk tubuh perempuan lain oleh perempuan ke suaminya atau ke selain suaminya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.